Kali ini kita akan membahas tentang 5 tips pemicu siswa atau murid agar senang belajar di kelas. Ini tips dari Sekolah Madrasah Abad 21 yang saya ambil dari Instagramnya. Dari 5 tips ini kita bisa belajar bagaimana anak-anak atau siswa atau murid akan senang belajar di sekolah. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, lingkungan inspiratif dan positif. Lingkungan kelas yang positif dapat menginspirasi kawan, murid agar lebih giat dan senang belajar. Lingkungan berpengaruh besar bagi individu loh. Tips yang harus kita lakukan: atur cahaya, udara, warna, dan sarana. Bayangkan apabila ruang kelas kurang cahaya dan udara, maka dapat menyesakkan dada dan membuat mata lelah. Untuk itu, bagi seluruh guru-guru saya selaku kepala sekolah mohon bantuannya kepada guru-guru untuk bisa mendesain lingkungan yang inspiratif dan positif di kelasnya masing-masing. Ayo kita bersama-sama wujudkan kenyamanan di kelas. Yang kedua, menjaga proses belajar yang efektif. Suasana belajar di kelas mempengaruhi suasana hati kawan murid. Ya, siswa-siswi itu akan lebih menyenangkan ketika proses belajar mengajar juga baik ya. Pertama, proses belajar mengajar itu menyenangkan. Kalau menyenangkan, maka hasilnya itu akan memotivasi belajar kawan murid atau siswa ya. Terus siswa juga akan lebih aktif ya. Kelas akan lebih interaktif. Tips yang harus kita lakukan apa? Siapkan teknik penilaian yang variatif. Ajukan pertanyaan terbuka pada siswa untuk mencapai sesuatu yang lebih. Namun tetap dalam jangkauan sesuai pada hal-hal yang hendak diukur ya. Kita harus bisa memfasilitasi itu di kelas, membuat lebih efektif, menyenangkan dalam suasana belajar agar lebih interaktif. Yang ketiga, suasana kompetisi kelas yang menantang dan suportif ya. Kawan guru perlu menyiapkan strategi agar kompetisi yang terjadi di kelas itu berjalan dengan baik. Tipsnya apa? Atur kompetisi yang dapat diikuti oleh seluruh kawan-kawan atau siswa ya, dibagi di berbagai bidang. Dengan begitu, bakat terpendam kawan-kawan murid atau siswa dapat tersalurkan secara terbuka, dan siswa atau kawan-kawan siswa lainnya dapat mengeksplor kemampuannya, dapat dengan terbuka mengeluarkan semua kemampuannya tanpa ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi buatlah suasana kompetisi kelas yang sportif. Yang keempat, sumber belajar. Siapkan sumber belajar yang beragam dan lengkap di kelas. Sumber yang sedikit membuat kawan murid atau siswa cenderung enggan belajar. Sumber belajar yang memadai perlu mendukung kurikulum ya, berkaitan dengan pengembangan diri dan pengembangan karir. Contoh sumber belajar: buku cetak yang terpercaya, audio, video, dan media ajar yang menarik. Bisa juga sumber belajar itu dari wali murid yang sama-sama punya ilmu kemampuan yang bisa disampaikan kepada siswa-siswa di sekolah. Bisa juga sesama siswa yang memiliki mungkin pengalaman yang lebih baik daripada siswa-siswa yang lain, itu bisa dijadikan sumber belajar yang sangat efektif untuk kita berikan kepada siswa. Sedangkan yang kelima, siap siaga membantu kawan murid belajar atau siswa belajar. Kawan guru atau guru dapat membantu kawan murid belajar melalui kawan guru di kelas ataupun kawan guru lainnya yang ditugaskan untuk membantu kesulitan kawan murid dalam belajar. Apabila bantuan dibutuhkan belum ada, kawan murid cenderung malas belajar. Jadi
ketika siswa menginginkan untuk dibantu oleh seorang guru, maka guru harus bersiap untuk membantunya. Jadi di sini kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa harus bisa kita akomodir, harus bisa kita fasilitasi. Kalaupun kita belum mampu untuk memecahkan masalah-masalah itu atau kesulitan-kesulitan itu, kita masih bisa belajar dengan teman-teman yang lain, dengan media-media yang lain, yang akhirnya kita mampu dan siswa pun teratasi masalahnya, ya. Nah, kawan guru pasti akan turut senang apabila kawan murid semakin senang belajar di kelas, ya. Guru-guru pasti akan senang ketika murid-muridnya antusias belajar dengan senang hati di kelas. Nah, sekarang kita bagaimana menanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk meningkatkan semangat siswa di dalam kelas. Jadi dengan kita sudah bisa memberi pertanyaan dan memberi jawaban kepada kita sendiri bagaimana mempersiapkan itu, maka kita akan mudah membuat senang siswa belajar di kelas. Jadi lebih efektif dan efisien.